Shalom, selamat malam teman-teman semua. Puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita kembali bersama-sama boleh beribadah di tempat ini dan dari rumah juga masing-masing. Seperti tadi di dalam puji-pujian dikatakan begitu besar kasih Tuhan ya. Begitu besar kasih Tuhan tidak dapat kita ukur karena sangat besar. Dan kasih Tuhan itu sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tetap ada. Dan malam hari ini sebagai murid-murid Kristus kita akan belajar lagi. Minggu ini adalah minggu pembinaan yang diambil dari buku Murid-murid Kristus Dibuat Bukan Dilahirkan. Ini bukunya ya, Walter A. Hendrickson pengarangnya. Kita sudah sampai di bab 10. Sekarang bulan 11. Karena ada di bulan 9 dan bulan 8 dan bulan 9 itu sama ya. Karena satu bab itu panjang sehingga dibagi dua. Dan sekarang kita masuk ke bab 10 di bulan yang ke-11. Masih ada 2 bab lagi. Kita akan lanjutkan di tahun depan. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tahun depan datang lagi ya. Itu bersama-sama belajar dari buku ini. Karena bagus sekali buku ini. Murid-murid Kristus Dibuat Bukan Dilahirkan. Bab 10 ini bercerita tentang, kita akan belajar tentang cara melatih murid, bagian karunia dan panggilan. Kita akan melihat apa itu karunia, apa itu panggilan. Karunia dan panggilan itu sama enggak sih? Kemudian kita akan melihat kenapa kita mendapatkan karunia, mengapa kita mendapatkan panggilan. Apakah kita semua mendapatkan karunia dan panggilan atau hanya orang-orang tertentu yang mendapat karunia dan panggilan? Ya, kita membaca bersama-sama dari Yohanes 17. Dasari perenungan kita malam hari ini, pembelajaran kita malam hari ini kita akan baca bersama-sama dari Yohanes 17. Yohanes 17 ini judulnya adalah Doa Yesus untuk Murid-muridnya. Jadi Yesus pun berdoa untuk murid-muridnya. Kita akan baca dari ayat 11, ayat 20, 21, dan 22. Ada di screen ya. Ada di screen. Bisa salah seorang bisa membacakannya? Ya, silakan read. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya, terima kasih Moritz. Di dalam 4 ayat yang kita baca malam hari ini, 3 ayat aja ada tertulis kata supaya mereka menjadi satu. Itu kata kunci dari Yohanes 17. Supaya mereka menjadi satu. Siapa mereka? Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yesus sedang berdoa untuk murid-muridnya. Jadi dia bilang kepada Bapa, Yesus berkata kepada Bapa, ya Bapa yang kudus, peliharalah murid-murid dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka berdoa kepada Bapanya, supaya murid-muridnya itu menjadi satu sama seperti Bapa dan Yesus. Murid-murid menjadi satu. Kemudian dilanjutkan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan hanya untuk murid-murid itu saja Tuhan Yesus berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-murid itu, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi orang-orang yang mendengar pemberitaan dari murid-murid itu pun Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu.
Jadi doa Tuhan Yesus ini ada multiplikasi. Jadi kalau kita selalu belajar di pemuritan ada multiplikasi, di doa Tuhan Yesus aja ada multiplikasi. Murid-murid menjadi satu seperti Bapa dan Yesus, menjadi satu dengan Bapa dan Yesus. Kemudian orang-orang yang mendengarkan pengajaran murid-murid itu pun didoakan oleh Tuhan Yesus supaya menjadi satu. Dan terakhir, dan aku telah memberikan kepada mereka, kepada murid-murid ini kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi Tuhan Yesus berdoa juga supaya murid-murid itu, berarti murid-murid itu bukan cuma satu ya, murid-murid yang ada banyak itu menjadi satu. Jadi pertama, murid-murid itu menjadi satu dengan Bapa dan Yesus, kemudian menjadi satu dengan orang-orang yang mendengarkan pengajaran mereka, dan yang ketiga menjadi satu di antara murid-murid. Sampai 3 kali disebutkan di dalam Yohanes 17, artinya sangat penting. Kalau kita kan suka, kalau misalnya dulu ingat ya, kalau orang tua misalnya kalau kita lagi kalau kita dimarahin, orang tua suka bilang 1, ya, ready, 2. Kalau sudah 3 berarti siap-siap ya. Jadi sampai beberapa kali, berarti itu sangat penting. Seperti supaya mereka menjadi satu ini adalah sesuatu yang sangat penting supaya mereka menjadi satu. Nah, teman-teman, Roh Kudus memberikan berbagai karunia agar doa Tuhan Yesus bagi persatuan dapat terlaksana. Kalau menjadi satu berarti tadinya nggak ada ya yang satu jadi satu. Kalau jadi satu kan berarti ada beberapa, ada berbagai macam ya, ada keberagaman sehingga dikatakan menjadi satu. Ada berbagai macam dan seperti lagu sambung menjambung menjadi satu. Nah, Indonesia gitu ya, sambung menyambung menjadi satu. Jadi itu pasti ada beberapa yang menjadi satu. Itu yang menjadi doa Tuhan Yesus, supaya mereka supaya semua menjadi satu, supaya mereka menjadi satu. Setiap orang Kristen memiliki beberapa karunia, dan saling melengkapi anggota tubuh Kristus lainnya. Jadi ketika orang Kristen mendapatkan karunia itu akan diberikan misalnya karunia A diberikan kepada Dape, karunia B diberikan kepada Alan, karunia C diberikan kepada Shelly gitu ya, karunia D diberikan kepada Vera. Masing-masing mendapat karunia yang berbeda-beda supaya nanti karunia itu semua itu menjadi satu. Jadi nggak semua Alan dapat karunia A, B, C, D sampai Z, nggak semua. Alan nggak bisa jalan kebanyakan, AU aja udah susah jalan, A ke U aja udah susah jalan, apalagi A ke Z makin susah. Jadi tidak diberikan semua ke satu orang, tapi diberikan masing-masing, ada yang 2, ada yang 1, dan diberikan ke banyak orang. Dan itu maksud Tuhan supaya menjadi satu. Tidak ada yang memiliki semua karunia itu. Setiap orang memerlukan saudara-saudaranya dalam Kristus. Nah, inilah rumus Allah untuk persatuan. Semua menjadi satu karena masing-masing diberikan tiap-tiap sesuai dengan kemampuan, kesanggupannya masing-masing. Tapi ada beberapa masalah. Ya, kita akan melihat masalah-masalah. Ada beberapa masalah. Yang pertama adalah ada aliran eksistensialisme, aliran eksis itu biar kelihatan gitu ya, orang eksis nih, gua masih eksis nih, masih kelihatan, masih nampak. Eksistensialisme yang mengajarkan bahwa arti dan kenyataan hanya terdapat dalam hidup melalui pengalaman. Nah, orang-orang seperti ini punya keinginan untuk mendapat pengalaman. Keinginan itu nyata dalam usaha untuk memperoleh karunia Roh Kudus yang lebih menonjol. Eksis. Ini kalau aku dapat yang seperti ini biar kelihatan eksis nih. Aku eksis nih kalau aku bisa mendapatkan karunia yang paling
Oke, misalnya karunia apa yang paling orang mungkin yang kalau kita ingat dulu ya. Kalau kita ingat dulu ada di waktu saya masih muda, sekarang juga belum terlalu masih muda juga sih. Dulu mungkin teman-teman pernah dengar ada Children of God. Ingat ya dulu ada Children of God. Kemudian saya sempat berteman dengan Alpha Omega. Saya ingat dulu saya punya teman yang dia menjual semua barang-barangnya karena dia menantikan Tuhan akan datang. Dia udah jual semua barang. Saya ingat gitu, ada teman saya tinggal di daerah Winangun waktu itu di Manado. Mereka tuh sudah, dia termasuk yang percaya dengan hal seperti itu kan oh itu adalah satu karunia penglihatan, karunia nubuat. Saya bisa bernubuat Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang dan kita semua akan angkat. Nah karena itu kita siap-siap, jangan kemana-mana. Mari kita satu minggu kita berdoa terus, kita berpuasa karena Tuhan akan datang. Orang mencari-cari karunia yang menonjol, eksis, biar kelihatan eksis. Kemudian ada juga masalah karunia dicari untuk perbandingan dan persaingan. Ya, dicari untuk perbandingan dan persaingan. Ya kalau saya memiliki karunia ini kayaknya keren banget. Gitu ya. Saya dulu pernah, dulu lagi ya, kok saya dulu melulu ya, ikut-ikut sama teman saya, ya suka ikut-ikut sama teman saya dalam satu persekutuan, ikut dengan teman saya ikut dalam persekutuan. Kemudian di persekutuan itu orang-orang di situ bisa berbahasa roh. Kemudian karena saya nggak bisa, saya karang-karang aja, saya ikut-ikut ngomong. Kan karena saya lihat teman-teman saya berbahasa, teman saya itu dia berbahasa roh, karena saya kan gimana ya, kok nggak enak gitu, malu kalau nggak bisa, jadi saya asal aja gitu berbahasa roh gini ya, bener-bener nggak bener waktu itu ya, bener-bener nggak bener waktu itu. Tapi itu yang terjadi, itu termasuk salah satu masalah yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Orang suka membandingkan, orang suka bersaing, sehingga seperti yang saya lakukan. Atau bisa aja malah terjadi perpecahan, ya bisa terjadi perpecahan. Karena itu di dalam kalau kita baca di dalam tadi kan kita baca ya di dalam 1 Korintus di dalam 1 Korintus 12 ini judulnya berbagai karunia tetapi satu roh, itu yang kita bahas nanti. Kemudian di dalam 1 Korintus 14 dikatakan lagi sekali lagi tentang karunia roh. Pasal 12 dan pasal 14 berbicara tentang karunia roh. Dan Paulus melihat bahwa di jemaat itu, jemaat Korintus, terjadi perpecahan karena orang mengejar-ngejar karunia roh. Karena itu Paulus menyisipkan di pasal 13 tentang, ingat 1 Korintus 13 tentang apa? Kasih. Paulus menyisipkan pasal 13 tentang kasih. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah kasih. Kamu boleh memiliki karunia, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih, gak ada gunanya. Yang penting adalah kasih. Karena pada saat itu terjadi perpecahan di jemaat, karena jemaat-jemaat mencari-cari karunia dengan membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Kemudian masalah yang berikut, adanya perasaan tidak sanggup karena tidak yakin karunia apa yang dimiliki. Ya, sering orang Kristen kalau ditanya, kamu karunianya apa? Kalau kita ditanya karunia kita apa? Karunia menikmati. Saya karunianya menikmati konsumsi ada di luar. Saya karunia. Kita kalau ditanya kita nggak tahu karunia saya apa ya, kayaknya saya nggak punya karunia gitu, saya nggak punya karunia ya, seperti itulah. Itu adalah satu masalah yang karena banyak orang Kristen yang tidak yakin apa yang menjadi karunianya gitu. Banyak orang Kristen yang tidak yakin apa yang menjadi karunianya, padahal setiap orang Kristen pasti ada karunianya. Malam ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, salah satu tujuan utama melatih orang Kristen menjadi murid adalah menolong mereka ketika kita melatih seseorang,
dalam pemuritan, kita menolong murid-murid kita untuk mengenal dan mengembangkan karunia-karunia mereka. Mungkin kita ada yang tidak tahu karunianya, disinilah, di dalam persekutuan inilah kita bisa mengenal dan mengembangkan karunia-karunia kita. Dan kita harus ingat, karunia itu untuk kepentingan tubuh Kristus, bukan kepentingan tubuh kita. Kalau karunia menikmati itu kepentingan tubuh kita, ya. Ini untuk kepentingan tubuh Kristus. Jadi karunia itu untuk kepentingan jemaat, ya, untuk kepentingan bersama. Mari kita melihat tujuan dan pentingnya karunia yang kita miliki. Tujuan dan pentingnya karunia-karunia. Kita lihat dari 1 Korintus 12, tolong ada orang yang membacakan ayat 8 sampai dengan 10. Ada di screen. Di ayat 1 sampai 11 ini, di sini ada distribusi dan keanekaragaman karunia. Ada banyak macam-macam karunia. Silakan dibaca. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab ada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan pada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pada seseorang roh yang sama memberikan iman, dan pada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan pada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan pada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan pada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, terima kasih Alan. Ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Ada 9 karunia. Nah, dalam buku itu ditanyakan, apakah hanya 9 karunia yang ada? Apakah hanya 9 karunia yang ada? Dan dijawab sendiri yang masih buku, bahwa ayat tersebut bersifat memberi gambaran. Memberi gambaran. Jadi kalau misalnya mau banyak sekali karunia yang ada, banyak sekali karunia yang Tuhan siapkan bagi umatnya. Tuhan siapkan karunia bagi umatnya. Nah, teman-teman, bagaimana dengan talenta atau kecakapan? Jadi ada listnya, bukan list tadi di daftar, bukan cuma di ayat 8 sampai dengan 10, tetapi termasuk karunia. Tadi Alan bilang karunia apa tadi? Menikmati, itu ada di pengkhotbah ya. Ada karunia menikmati. Jadi banyak. Jadi bukan hanya yang ada di ayat 8 sampai 10, tetapi karunia itu banyak. Termasuk talenta dan kecakapan. Talenta atau kecakapan seseorang dikaruniakan oleh Allah. Pasti. Kalau kita punya talenta, kita punya kecakapan, itu juga adalah karunia dari Tuhan. Dan talenta atau kecakapan itu menjadi rohani apabila dikuasai dan digerakkan oleh Roh Kudus. Ya. Kalau talenta atau kecakapan yang kita miliki dikuasai dan digerakkan oleh Roh Kudus, itu menjadi karunia rohani, karunia roh. Teman-teman, kita bertanggung jawab untuk memanfaatkan semua karunia, semua talenta, semua kecakapan yang telah disediakan Tuhan bagi kita, harus kita manfaatkan, kita pergunakan, dan kita pergunakan itu untuk kesejahteraan tubuh Kristus. Kita gunakan untuk tubuh Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kita menolong seseorang, ya, ini dalam pemuritan atau di dalam kelompok kita, di dalam persekutuan doa kita, ketika kita menolong seseorang untuk menemukan, mengembangkan dan menggunakan karunia, sama saja dengan kita menolong orang itu memenuhi tanggung jawabnya untuk memanfaatkan semua yang disediakan Tuhan baginya. Jadi ketika kita sedang memuridkan, kita sedang menolong seseorang,
untuk dia mengembangkan karunia-Nya, dia mengembangkan talenta atau kecakapannya, itu sama dengan kita sedang menolong orang tersebut memenuhi tanggung jawabnya untuk memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh Tuhan. Karena itu perlu, selain kita mengembangkan talenta kita, mengembangkan karunia yang Tuhan berikan, kita juga membantu orang-orang di sekitar kita, murid-murid kita, supaya mereka pun bisa mengembangkan. Karena kita ini kan adalah satu tubuh Kristus. Kita ada satu tubuh Kristus. Kita adalah satu tubuh Kristus. Di dalam ayat 12 sampai 31 tadi di 1 Korintus 12, di ayat 12 sampai 31 itu berbicara tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Kayak ini kita sering baca ya, banyak anggota tetapi satu tubuh, dan masing-masing anggota itu punya peran ya, tangan, kaki, mata, semua punya peran masing-masing, dan satu dengan yang lain itu saling ketergantungan ya, saling membutuhkan. Dikatakan walaupun hanya istilahnya sangat kecil gitu, kuku aja yang sangat kecil mungkin ya, itu juga dibutuhkan, punya fungsi masing-masing, punya peran masing-masing, dan itu membentuk satu dengan yang lain. Setiap anggota mempunyai peranan yang khusus dalam tubuh. Setiap anggota bergantung pada setiap orang percaya yang lain, karena Tuhan telah menetapkan fungsi kita masing-masing dalam satu tubuh Kristus. Karena itu, seperti tadi di jemaat Korintus, Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya ketika mereka punya karunia, mereka punya talenta, mereka punya kecakapan, jangan bandingkan dengan orang lain, tetapi gunakan itu dengan kasih. Gunakan itu dengan kasih, karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kesejahteraan jemaat, untuk kesejahteraan semua orang, bukan untuk kesejahteraan diri kita pribadi. Saya selalu membayangkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan seorang orang tua dengan anak ya. Tuhan memberikan kita karunia, Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kecakapan, dan itu kita gunakan untuk kepentingan orang banyak, kepentingan jemaat. Karena kita nggak tahu, kita sampai sekarang kita nggak tahu apa yang menjadi karunia saya, apa yang menjadi talenta. Nah kalau kayak Jimmy gitu, Wilma udah tahu banget gitu, talentanya musik. Saya udah latihan ke Jojo dulu, latihan gitar 4 tahun nggak bisa-bisa, karena memang ternyata tidak ada talenta, nggak ada talenta main musik. Saya latihan di Jojo tuh latihan gitar 4 tahun, saya latihan, benar-benar 4 tahun saya latihan dari ya, nggak latihan di rumah, Jojo datang ke rumah, tapi ya saya nggak bisa main gitar, tapi saya jadi agen pemasarannya Jojo, karena akhirnya yang latihan ada tetangga saya latihan gitu, ada anak kecil, kemudian ponakan saya latihan, jadi Jojo banyak murid, dan sekarang Jojo udah punya sekolah musik loh. Udah punya sekolah musik, dari yang tadinya datang ke rumah latihan, sekarang dia sudah punya sekolah musik yang udah masuk koran lagi. Saya sempat baca di koran ya, Joe Meter namanya, Joe Meter, hebat tuh, dia udah punya sekolah musik. Ya itu memang talenta Tuhan berikan kepada masing-masing orang ya memang. Jadi kalau misalnya ada yang bisa main musik, ada yang bisa nyanyi, ya nggak semua main musik nanti nggak ada yang bisa nyanyi, atau nggak semua nyanyi suara satu, ada juga yang bisa pecah suara, pecah beneran gitu, ada ya. Jadi benar-benar Tuhan tuh adil sekali ya, memberikan kita karunia, memberikan kita talenta, memberikan kita kecakapan, dan semua itu harus kita ingat bahwa itu semua untuk kesejahteraan tubuh Kristus, bukan untuk kita, untuk kesejahteraan tubuh Kristus. Saya selalu membayangkan seperti Tuhan, ketika Tuhan menyediakan karunia, menyediakan talenta, itu sama dengan orang tua ketika dia menyediakan fasilitas untuk anaknya. Waktu Rafa kecil, saya ingin dia bisa main tenis. Saya ingin dia bisa main tenis.
dan dia latihan, gitu ya. Kami orang tua memberikan fasilitas, memberikan dia latihan, kursus, dia maintenance. Jadi dulu dia agak males-malesan gitu. Saya berpikir harus untuk kesehatan, kan bagus kan untuk kesehatan. Dan saya pikir nanti kalau bukan buat prestasi, nggak perlu buat prestasi. Nanti kalau dia sudah besar, dia udah kerja, dia bisa punya teman-teman maintenance. Karena saya ingat saya juga waktu kerja ada gitu di kantor teman-teman maintenance. Di sini juga kita sempat maintenance. Itu kan senang ya karena ada grup gitu ya, ada klub bisa main. Dan akhirnya dia main, senang main tenis. Udah kemudian dia lama berhenti. Kemarin dia ikut tanding di kampusnya sekarang dia ikut tanding tenis. Berarti kan ada gunanya kan, yang dulu dia males-males, sekarang dia ikut tanding mewakili fakultas. Mungkin nggak ada yang pemain kali ya, jadi ya siapa aja yang bisa main, mainnya juga biasa-biasa, ikut aja gitu. Tapi itu dia sekarang merasakan manfaatnya. Setidaknya dia bisa bermanfaat bagi teman-teman sefakultasnya karena ada yang mewakili. Kalau enggak kan nggak ada yang mewakili. Nah, saya membayangkan seperti Tuhan memberikan kepada kita. Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kecakapan kepada kita. Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita mau nggak sih mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana kita menemukan karunia-karunia kita? Nah, yang pertama, bagaimana kita menemukan karunia-karunia kita? Yang pertama adalah kalau kita mempunyai murid dan kita ingin murid kita menemukan karunia dia, libatkan murid kita dalam kehidupan orang lain. Maksudnya kita ajak murid-murid kita bersama-sama dalam pelayanan. Ajak ke PDPK atau ajak ke tempat-tempat kita melayani. Karunia rohani untuk menolong membangun tubuh Kristus. Karunia tidak untuk diri sendiri. Doronglah orang yang sedang Anda tolong agar ia melibatkan diri dalam kehidupan orang-orang lain. Karena sementara ia melayani orang lain, karunianya akan timbul. Dia akan nemu karunianya ketika dia dalam pelayanan. Kita mungkin punya murid sekarang yang semua apa-apa takut. Ketika kita ajak bersama-sama melayani, kita tahu ternyata dia bisa loh jadi singers. Ternyata dia bisa loh jadi MC. Ternyata dia bisa jadi penerima tamu. Ya, penerima tamu merangkap konsumsi bisa, tapi kalau penerima tamu merangkap pembawa firman agak susah. Dia ternyata orangnya tuh sangat friendly. Ya, kita nggak tahu. Ternyata orangnya sangat friendly sehingga ketika dia jadi penerima tamu senang gitu ya, dia bisa menerima tamu dengan sukacita gitu ya. Dia bisa, ternyata ada ketika kita ajak dia dalam satu kepanitiaan, ternyata dia bisa jadi kayak Weni jago banget nih kalau manage. Dia memang manajer PDPK tercakap gitu ya. Itu adalah karunia tuh Wen, yang bisa ngatur-ngatur, bisa, karena nggak selamanya orang bisa ngatur-ngatur. Kayak Wilma bisa nyanyi dan bisa ngajar orang nyanyi. Nggak selamanya orang bisa begitu. Seperti saya bisa nyanyi, nggak bisa nyanyi juga. Itu adalah karunia. Bisa mengajar, bisa berkata-kata penuh hikmat. Di sini ada yang bisa berkata-kata dengan hikmat? Ya, itu adalah suatu karunia khusus ketika orang senang gitu ya. Kalau Alan senang banget kan kalau Alan ada. Kalau Alan nggak ada, semua pernah nyari mana Alan ya. Kalau Alan nggak ada, berarti Alan itu membawa sukacita, kesayangan, favor of PDPK ya. Kan bagus banget bisa punya seperti itu gitu. Jangan kalau dia datang orang semua malah kabur.
Jadi gitu, ajak libatkan murid-murid kita, libatkan teman-teman kita yang lagi belum menemukan karunia-nya, libatkan di dalam pelayanan supaya dia tahu, oh ternyata saya bisa ya ajak melayani, ternyata saya bisa membawakan firman, bisa ternyata. Kemudian yang kedua, tolong murid-murid kita ini untuk menggunakan karunia apapun yang kita atau dia sangka ada padanya. Tapi kita, kayaknya kamu ini deh, kayaknya punya ini deh, kayaknya kamu bisa deh. Kita mungkin awal-awalnya seperti itu. Di sini dikatakan gunakan karunia itu, gunakan karunia itu. Kalau orang itu merasa memiliki karunia mengajar tapi tidak yakin akan hal itu, doronglah dia agar menggunakan setiap kesempatan untuk mengajar. Itu bisa di dalam kelompok kecil kita dulu. Di dalam kelompok kecil ketika kita sharing, ketika kita berdiskusi, kita istilahnya bukan pancing ya, istilahnya kayak pancing gitu ya. Kita kasih kesempatan bagi dia untuk dia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita kasih kesempatan bagi dia untuk dia menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, kita kasih kesempatan dan di situ dia akan lihat. Kita akan, oh tadinya kok dia diam-diam, tadinya dia kayaknya nggak pede. Akhirnya loh, dari nggak pede ada tuh yang gitu ya, dikasih kesempatan. Saya nanti kalau bicara 10 menit aja ya, katanya 10 menit aja. Udah 15 menit gak kelar-kelar, 20 menit gak kelar-kelar. Ada kan yang suka gitu kan? Saya jangan lama-lama, saya nggak biasa bicara lama, jadi segitu aja. Ternyata pas dikasih kesempatan, waduh, sampai udah angkat-angkat waktu selesai, nggak selesai, tambah. Tapi seperti itu, ternyata ketika dikasih kesempatan akan kelihatan apa yang menjadi karunia-nya. Karunia seseorang umumnya terletak di bidang yang menarik minatnya dan di mana dia dengan mudah dapat menerapkan imannya. Ya, terletak di bidang yang menarik minatnya. Kalau dia suka mengajar, seseorang yang suka mengajar, kemudian di situ si Walter Hendrickson dia memberikan contoh. Ketika dia diminta untuk berdoa kesembuhan, gitu ya, berdoa kesembuhan, dia tahu bahwa karunia-nya nggak di situ. Dan itu dia panik, nggak bisa. Tetapi ketika dia diminta untuk mengajar, walaupun dia juga deg-degan, dia bilang dia kayaknya gampang banget ketika dia mengajar. Dan di situ dia melihat bahwa imannya itu ada di ketika dia mengajar. Tapi kalau suruh berdoa untuk menyembuhkan, orang itu nggak sembuh malah tambah sakit gitu. Misalnya seperti itu. Ahlan paling baik. Nah, A sampai Z, A sampai U bener-bener. Kemudian yang keempat, biarlah dia menggunakan karunia di hadapan orang yang dapat menilai dengan jujur. Ya, nilailah dengan jujur. Ya, jangan karena kita cuma buat nyeneng, keren banget loh, kamu jadi waktu kamu MC asik banget loh, ternyata kamu, padahal kita mungkin aduh ini suaranya kemana, lari ke sana lari ke sini gitu, atau mungkin kita, aduh kamu ngajarnya ngerti banget, padahal kita nggak ngerti. Cari harus jujur ya, harus jujur. Ketika kita memberikan feedback, kasihlah sejujur, katakan sejujurnya ya, karena itu kan kita mau membangun ya, kita membangun tubuh Kristus, kita harus mengatakan sejujurnya. Nah teman-teman, bagaimana dengan penginjilan? Apakah penginjilan itu karunia? Apakah penginjilan itu talenta? Ada orang gini, saya kok menginjil nggak bisa ya, saya tuh udah berbusa-busa gitu, saya berbusa-busa saya menyampaikan kabar baik, tapi kok orang kayaknya nggak nangkep. Kenapa ya? Apa saya nggak punya talenta di situ? Apa saya nggak punya karunia di situ? Penginjilan adalah perintah. Kita diperintahkan Tuhan untuk membawakan kabar baik, untuk menginjil. Apakah penginjilan itu mau disebut sebagai karunia, mau disebut sebagai talenta, yang pasti penginjilan itu adalah perintah Tuhan.
Jadi kita punya karunia atau kita tidak punya karunia atau tidak punya talenta, itu tetap harus kita laksanakan. Kita tetap berkewajiban untuk melaksanakan penginjilan, karena penginjilan itu adalah, kata Alan tadi, panggilan. Harus terus dilakukan. Karunia dan panggilan Allah. Ketika Tuhan memilih orang, Tuhan selalu memilih orang dengan tepat. Dia tidak pernah salah di dalam memilih. Dan ketika Tuhan memilih orang masuk dalam panggilannya, dia akan melengkapi orang tersebut dengan karunia-nya. Jadi ketika Tuhan memanggil kita masuk dalam panggilan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita karunia, melengkapi kita dengan karunia-karunia yang dibutuhkan untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun jemaat. Jadi karunia dan panggilan Allah itu selalu sejalan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita semua sudah mendengarkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua sudah menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan juga sudah menyediakan karunia bagi kita. Kalau di antara kita yang sampai saat ini, saya belum tahu apa yang menjadi karunia saya. Kalau talenta mungkin bakat lebih gampang kelihatan ya. Tapi karunia, saya sampai sekarang saya gak tahu apa karunia saya. Masuklah dalam komunitas, masuklah dalam persekutuan. Ketika kita masuk dalam persekutuan, kita akan menemukan karunia kita, dan bahkan kita bisa mengembangkan karunia kita. Karunia apa? Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Kita bisa memiliki karunia mengajar. Kita bisa memiliki karunia dalam seni. Banyak sekali karunia yang Tuhan siapkan bagi kita, dan itu kita kembangkan, itu kita pakai untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk kepentingan jemaat, bukan kepentingan kita. Teman-teman, silakan gunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau Engkau yang sudah memanggil kami menjadi murid-Mu, dan Engkau tidak pernah salah ketika Engkau memanggil kami. Engkau menetapkan kami dan Engkau memperlengkapi kami dengan karunia-Mu. Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya kami dapat mengembangkan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan karunia-karunia yang ada di dalam kami Tuhan boleh membangun tubuh Kristus, membangun jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, menteraikan firman-Mu, kami boleh pakai firman-Mu dalam kehidupan kami, terutama di dalam kami memuridkan, di dalam kami ada dalam suatu pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.